Dalam sepak bola, uang besar sering dianggap jalan pintas menuju kesuksesan. Tapi sejarah sudah membuktikan uang tidak selalu menjamin gelar dan kejayaan. Bahkan, ada transfer yang justru berubah menjadi bencana finansial, menghancurkan reputasi pemain, dan menyulitkan klub bertahun-tahun lamanya. Hari ini kita akan membahas 10 pembelian pemain paling gagal dalam sejarah sepak bola. Dan kita mulai dari peringkat ke-10. Peringkat ke-10. Alexis Sanchez ke Manchester United. Alexis Sanchez datang ke Old Trafford dengan ekspektasi setinggi langit. Ia ditukar langsung dengan Henrikh Mkhitaryan, plus gaji fantastis lebih dari 400.000 pound sterling per minggu. Bagi fans United, ini seperti jackpot. Seorang bintang Arsenal yang penuh energi, pekerja keras, dan bisa mencetak gol kapan saja. Namun yang datang justru sebaliknya. Sanchez kehilangan insting mencetak golnya, seolah-olah semua magisnya hilang ketika mengenakan jersey merah Manchester. Dalam 45 pertandingan, ia hanya mencetak 5 gol. Angka yang sangat jauh dari ekspektasi untuk gaji sebesar itu. Lebih parah lagi, gajinya menciptakan efek domino di ruang ganti. Pemain lain merasa pantas mendapat bayaran serupa, memicu ketidakpuasan dan membuat struktur keuangan klub menjadi kacau. Pada akhirnya, transfer ini dianggap sebagai kegagalan finansial terbesar dalam sejarah Manchester United. Peringkat ke-9, Joan Sebastian Veron ke Manchester United. Veron adalah maestro lini tengah Lazio yang bersinar di Serie A. Sir Alex Ferguson percaya, ia bisa menjadi tambahan magis di skuad United tahun 2001. Dengan nilai transfer lebih dari 28 juta pound sterling, Veron menjadi salah satu transfer termahal Liga Inggris saat itu. Tapi Premier League ternyata bukan Serie A. Di Italia, tempo permainan lambat memberi Veron waktu untuk mengatur serangan. Di Inggris, ritmenya brutal, cepat, dan keras. Veron sering kehilangan bola, kesulitan menemukan ruang, dan tak bisa memberi dampak konsisten. Ferguson tetap menyebutnya sebagai pemain fantastis, tapi fans dan media menilai Veron tidak pernah benar-benar cocok dengan gaya sepak bola Inggris. Hasilnya, ia dijual ke Chelsea setelah hanya 2 musim. Sebuah contoh nyata bahwa kualitas luar biasa pun bisa runtuh jika tidak sesuai dengan kultur liga. Peringkat ke-8, Andriy Shevchenko ke Chelsea. Ketika Roman Abramovich menginginkan Shevchenko dari AC Milan pada 2006, banyak yang percaya ini adalah transfer emas. Shevchenko adalah salah satu striker terbaik dunia, pemenang Ballon d'Or, dan mesin gol Serie A. Chelsea membayar lebih dari 30 juta pound sterling, angka besar untuk masa itu. Namun masalah muncul sejak awal. Manajer Jose Mourinho sebenarnya tidak begitu menginginkannya. Transfer ini lebih merupakan permintaan bos daripada kebutuhan tim. Akibatnya, Shevchenko tidak pernah benar-benar masuk dalam sistem permainan Mourinho. Usia yang sudah di atas 30 juga membuatnya menurun secara fisik. Intensitas Premier League terbukti terlalu cepat dan keras baginya. Shevchenko gagal menunjukkan ketajaman yang sama seperti di Milan dan lebih sering menghuni bangku cadangan. Pada akhirnya, transfer ini menjadi simbol bahwa membeli nama besar tidak selalu berarti membeli kesuksesan. Peringkat ke-7, Kepa Arrizabalaga ke Chelsea. Tahun 2018, Chelsea panik setelah kehilangan Thibaut Courtois. Mereka langsung menebus Kepa Arrizabalaga dari Athletic Bilbao dengan harga 71 juta pound sterling. Saat itu, ia menjadi kiper termahal di dunia. Tapi label mahal tidak sebanding dengan performanya. Kepa sering melakukan kesalahan fatal, ragu dalam mengambil keputusan, dan meruntuhkan rasa percaya diri lini belakang. Momen paling memalukan terjadi di final Carabao Cup 2019. Ketika Maurizio Sarri ingin menggantinya, Kepa menolak keluar, mempermalukan manajernya di depan jutaan penonton. Sejak saat itu, reputasinya jatuh. Ia kehilangan tempat utama, dan Chelsea harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli kiper baru. Transfer ini menjadi contoh bagaimana kepanikan bisa membuat klub membayar terlalu mahal untuk pemain yang belum terbukti. Peringkat ke-6, Nicolas Pepe ke Arsenal. Tahun 2019, Arsenal memecahkan rekor klub dengan membeli Nicolas Pepe dari Lille. Harga yang dibayar adalah 72 juta pound sterling. Fans Arsenal berharap ia bisa menjadi winger eksplosif yang membawa kejayaan kembali ke Emirates. Namun Premier League terlalu berat baginya. Pepe memang menunjukkan kilasan bakat dengan dribble cepat dan tembakan kaki kiri, tetapi ia tidak konsisten. Terlalu sering kehilangan bola, mentalnya rapuh di bawah tekanan, dan ia gagal bersaing dengan pemain muda akademi seperti Bukayo Saka.
Arsenal akhirnya meminjamkannya, lalu menjual dengan harga yang jauh lebih rendah. Kerugian besar, baik secara finansial maupun secara teknis di lapangan. Bagi fans Arsenal, transfer ini menjadi salah satu luka mendalam yang sulit dilupakan. Peringkat kelima, Fernando Torres ke Chelsea. Awal 2011, dunia sepak bola dikejutkan dengan kepindahan Fernando Torres dari Liverpool ke Chelsea. Harganya 50 juta pound sterling. Saat itu, sebuah rekor di Inggris. Fans Chelsea begitu bersemangat. Mereka membayangkan duet mematikan antara Torres dengan Didier Drogba. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Torres kehilangan kepercayaan diri. Dalam 14 laga pertamanya, ia hanya mencetak 1 gol. Gestur tubuhnya menunjukkan frustrasi dan setiap peluang yang terlewat membuat publik Stamford Bridge makin kecewa. Meski akhirnya ia sempat mencetak gol penting di semifinal Liga Champions melawan Barcelona, performanya secara keseluruhan tak pernah kembali seperti masa kejayaannya di Liverpool. 50 juta untuk striker yang kesulitan mencetak gol membuat transfer ini dicap sebagai salah satu kegagalan terbesar di Premier League. Peringkat keempat, Romelu Lukaku ke Chelsea. Kisah cinta Chelsea dan Lukaku memang rumit. Setelah dilepas muda, Lukaku menemukan performa terbaiknya di Inter Milan. Ketika dibeli kembali pada 2021 dengan harga hampir 100 juta pound sterling, fans percaya inilah saatnya ia menjadi pahlawan Stamford Bridge. Di awal musim, semuanya tampak baik. Tapi konflik meledak ketika Lukaku secara terbuka mengkritik taktik Thomas Tuchel dalam sebuah wawancara. Pernyataan itu merusak hubungan dengan pelatih dan rekan setim. Di lapangan, ia gagal menyesuaikan diri dengan gaya main Chelsea. Gerakannya kaku, kontribusinya minim, dan chemistry dengan rekan setim tidak terbentuk. Fans yang awalnya menyambut dengan hangat, berbalik kecewa. Akhirnya, Chelsea meminjamkannya kembali ke Inter Milan. Uang hampir 2 triliun rupiah menguap begitu saja, menjadikan transfer ini salah satu kesalahan paling mahal dalam sejarah klub. Peringkat ketiga, Antoine Griezmann ke Barcelona. Barcelona sedang krisis setelah kehilangan Neymar. Untuk menutupi lubang besar itu, mereka menebus Antoine Griezmann dari Atletico Madrid dengan harga 120 juta euro. Di atas kertas, Griezmann adalah bintang besar. Tapi di lapangan, masalah besar muncul. Pelatih kesulitan menempatkan Griezmann bersama Messi dan Suarez dalam satu formasi. Griezmann bukan tipe pemain sayap, tapi ia dipaksa bermain melebar. Posisinya tumpang tindih dengan Messi, membuat performanya jauh dari maksimal. Alih-alih jadi bintang, ia terlihat seperti pemain biasa yang kebingungan dengan perannya. Setelah 2 musim yang mengecewakan, Griezmann akhirnya dipulangkan kembali ke Atletico dengan biaya yang jauh lebih rendah. Barcelona bukan hanya rugi uang, tapi juga makin terpuruk secara finansial. Peringkat kedua, Philippe Coutinho ke Barcelona. Coutinho datang ke Barcelona dengan label pemain termahal dalam sejarah klub, 135 juta euro. Fans mengira ia akan mengisi kekosongan Neymar sekaligus menjadi penerus Andres Iniesta. Sebuah beban yang luar biasa berat. Sayangnya, Coutinho tidak pernah benar-benar menemukan tempatnya. Di lini tengah, ia tidak punya kontrol permainan seperti Iniesta. Di lini serang, ia tidak bisa memberi dampak selevel Neymar. Puncak rasa sakit fans Barca datang di Liga Champions 2020. Coutinho, yang saat itu dipinjamkan ke Bayern Munich, justru mencetak 2 gol ke gawang Barcelona dalam kekalahan 8-2 yang legendaris. Seolah-olah ia menjadi simbol penghinaan bagi klub yang dulu membelinya dengan harga selangit. Akhirnya ia dilepas ke Aston Villa dengan harga yang jauh di bawah pembelian. Barcelona rugi besar, baik secara finansial maupun harga diri. Peringkat pertama, Eden Hazard ke Real Madrid. Dan inilah puncaknya. Transfer paling mengecewakan dalam sejarah sepak bola modern. Eden Hazard ke Real Madrid. Setelah era Cristiano Ronaldo berakhir, Madrid butuh sosok baru untuk mengenakan nomor punggung 7 yang legendaris. Harapan itu diletakkan pada Hazard, yang dibeli dari Chelsea dengan harga 115 juta euro. Namun sejak hari pertama, masalah besar muncul. Hazard datang dalam kondisi fisik yang tidak ideal. Cedera pergelangan kaki terus menghantui kariernya, dan ia tidak pernah benar-benar pulih. Kecepatan dan kelincahannya yang dulu jadi senjata utama di Chelsea hilang begitu saja. Dalam 4 musim, ia hanya mencetak 7 gol. Angka yang mengejutkan untuk seorang bintang dengan harga setinggi itu. Pada akhirnya, kontraknya diakhiri lebih cepat pada 2023.
Madrid bukan hanya rugi finansial besar, tapi juga kehilangan waktu dan kesempatan membangun era baru setelah Ronaldo. Bagi banyak orang, transfer Hazard ke Madrid adalah lambang kegagalan Galacticos modern. Sebuah pengingat pahit bahwa bahkan pemain kelas dunia bisa hancur ketika ekspektasi terlalu tinggi dan tubuh tak lagi mampu mengikuti. Itulah 10 pembelian pemain paling gagal dalam sejarah sepak bola. Dari Sanchez yang menguras gaji United hingga Hazard yang gagal jadi penerus Ronaldo di Madrid. Semua ini mengajarkan satu hal penting. Dalam sepak bola, uang besar tidak pernah menjamin kesuksesan. Kadang pemain hebat gagal karena cedera. Kadang karena taktik yang salah. Kadang karena mental yang runtuh di bawah tekanan. Tapi satu yang pasti, setiap kegagalan ini meninggalkan cerita pahit yang akan terus dikenang oleh fans, klub, dan dunia sepak bola selamanya.